Hei, Ner Aga Kareba. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari ner kita Rifki XKW5467 bla bla bla. Nggak pernah komen tapi selalu nonton. Wah, makasih loh ini ner. Nih, pantun dulu buat pemanasan. Nubun-nubun ikan bolu. Yang pengen nostalgia masa-masa SMA, film ini adalah pilihan yang tepat. Pada tahun 1994 di sebuah SMA di kota kecil Taiwan, kita diperkenalkan kepada Ko Ching Teng atau akrab dipanggil Teng. Ya, siswa nakal, dingin, dan kerjanya hanya bikin masalah di sekolah ner. Teng punya beberapa sahabat, ada yang bernama Boci, si pria culun, lalu Aho dan Sao, mereka semua satu kelas. Nostalgia sedikit nggak apa-apa lah ya, waktu mimin sekolah dulu juga ada siswi idaman para lelaki, namanya ialah Indar. Wah, emang cantik dan pintar orangnya ner. Nah, di sekolah Teng ini siswi idaman itu bernama Sia. Kebetulan sekelas dengan Teng. Sia siswi teladan, manis, cerdas, idola semua murid termasuk sahabat-sahabat Teng. Tapi Teng sendiri tak pernah menunjukkan ketertarikan pada Sia, entah karena jual mahal atau bagaimana. Selain cerdas, Sia juga cuek, fokusnya hanya pada belajar dan prestasi. Sahabat dekatnya pun hanya satu, yaitu bernama Wei. Ada satu teman Teng yang paling gatal orangnya, dikit-dikit bereaksi kalau melihat Sia atau cewek-cewek siapapun itu di sekolah. Itu sebabnya ya dijuluki Ibi, dikit-dikit digaruk. Di upacara pun Ibi tetap tak bisa mengontrol diri. Sudah berkali-kali guru menegurnya agar meredam hawa nafsu dan menjaga pandangan serta pikiran lebih positif. Tetapi kebiasaan buruk itu sudah terlanjur mengakar dalam dirinya. Hampir setiap hari geng Teng ini dihukum. Memang sejak awal mereka adalah jalur kiri, geng paling bandel di kelas. Sia, kebanggaan para guru, pun diminta khusus untuk mengawasi Teng agar ia bisa belajar lebih baik ke depannya. Posisi bangku mereka pun akan dirombak, Teng dipindahkan duduk tepat di depan Sia supaya lebih mudah diawasi dari belakang, ya kan? Dua dunia yang berbeda kini dipaksa berdekatan. Teng si murid pengacau bad boy kelas dan Cia gadis teladan yang jadi panutan. Teng justru merasa Sia harus duduk di bangku itu, padahal murid-murid lain justru menganggap duduk dekat Sia sebagai keberuntungan. Lama-lama yang makin risih, Sia terus mengawasi dari belakang sampai suatu kali Teng spontan mengacungkan jari tengah saking jengkelnya ner. Bagaimana tidak, setiap kali Teng bergerak sedikit saja di kelas, Sia pasti menegurnya. Ini bukan sikap perhatian karena suka, melainkan murni amanah dari guru. Tak banyak yang tahu pula di balik sikap buruknya di sekolah, di rumah Teng rajin berlatih, bukan belajar kurikulum melainkan bela diri. Cita-citanya ingin sekuat Bruce Lee. Ya, hidup sederhana bersama ibunya yang dipanggil Emak Babe. Kehidupan mereka pas-pasan tapi harmonis. Hari-hari berlalu, melihat potensi Sia dan Teng bisa dekat, teman-teman mereka punya trik masing-masing untuk menarik perhatian Sia nar. Ibi memamerkan sulapnya, Sao pamer kemampuan basket, Aho berusaha mengajak Sia ngobrol dengan sikap tenangnya, sedangkan Boci lebih dekat. Ya, sampai datang ke rumah Sia membawa keahliannya meniup suling, namun tak satu pun yang berhasil. Teng sendiri malah tak melakukan apa-apa. Ya, sama sekali tak tertarik pada Sia dan justru terus menampakkan sisi buruknya di depan gadis itu. Akibatnya Sia malah merasa tertekan, fokus belajarnya berkurang karena harus terus mengawasi orang yang tak berniat untuk berubah. Sampai di suatu hari saat pelajaran bersama guru paling tinggal di sekolah, Sia melakukan kesalahan. Ia lupa membawa buku pelajaran. Tak disangka justru Teng yang menyelamatkannya dari hukuman. Dari situ Sia mulai melihat sisi lain dari Teng. Di luar kelas keringat masih menetes di wajahnya. Ia benar-benar berkorban agar Sia tak dihukum atas kesalahan yang baru pertama kali ia buat. Saat membuka buku Teng, Sia sampai cengar-cengir sendiri nar. Isi buku penuh coretan dan gambar aneh khas Teng seorang. Ia tahu betul Teng bandel dan pemalas.
Tapi kebaikan kecil itu membuat Xia jadi banyak berpikir. Di jam istirahat, ketika Teng sedang asik makan bakso, tiba-tiba ada yang menusuk punggungnya dari belakang lewat pulpen. Ternyata itu Xia. Ia datang untuk berterima kasih. Teng hanya mengangkat alis lalu tersenyum tipis. Sungguh aneh mendengarmu bilang terima kasih. Santai saja Nona. Memang begitu gaya Teng Ner, berbeda dari teman-temannya yang selalu mengagungkan Xia. Ia tetap jadi dingin dan santai. Lalu Aho bahkan mulai merasa jengkel melihat Xia mendekat ke Teng, dan kebiasaan itu berlanjut. Saat pulang, Xia kembali mendekati Teng dengan kode menusuk pulpen dari belakang. Kali ini ia memberikan Teng soal latihan dan buku matematika. Kata Teng, untuk apa mempelajari semua ini? Masa depan tak ditentukan, nilai rapor. Kata Teng, tetap bandel memang Nar, tapi Xia tetap menyuruhnya belajar setidaknya agar bisa dapat nilai 50% di pelajaran berikutnya. Nah, pulang ke rumah pun bukannya belajar, Teng malah sibuk latihan bela diri lagi. Melihat Teng yang keras kepala, Xia akhirnya melontarkan kata-kata pedas, bukan untuk menjatuhkan sebenarnya, tapi untuk menggugah agar Teng mau berubah. Mungkin karena itulah perlahan Teng mulai sadar betapa pentingnya belajar. Dorongan Xia yang tak kenal lelah membuatnya mau tak mau membuka buku juga di rumah. Meski baginya sangat membosankan, yang memaksa diri bertahan sampai ketiduran di atas meja. Xia mulai melihat perubahan kecil itu bukan main. Setiap malam Teng benar-benar belajar Ner, bahkan untuk pelajaran bahasa Inggris yang paling ia benci saking semangatnya. Suara latihan Teng sampai terdengar ke rumah tetangga dan membuat mereka terganggu. Dan wah, siapa sangka berkat tekanan dan dorongan Xia, Teng akhirnya berhasil meraih nilai 75. Teman-temannya kaget bukan main, bahkan guru pun heran karena biasanya nilai Teng selalu di bawah 50. Melihat itu, tampak jelas kebanggaan yang terpancar dari wajah Xia. Sejak saat itulah kedekatan mereka mulai terasa lebih intens, meski Teng sendiri tetap menganggap nilai di atas kertas tak ada gunanya untuk masa depan. Dari sini, Mimin makin yakin wanita seperti Xia memang cenderung tertarik pada cowok bad boy yang cuek ketimbang mereka yang terus-terusan memberi perhatian Nar. Itu terlihat jelas dari cara Xia mulai menatap Teng dengan pandangan yang lebih dalam. Sementara itu, sikap Teng masih sama, cuek, menjengkelkan, seperti tak peduli. Sampai akhirnya Teng dibuat kaget ketika Xia tiba-tiba mengejaknya belajar bersama di sekolah malam ini. Dalam keakraban itu, Teng dengan penuh percaya diri berkata kepada Xia, meskipun aku tampan, pintar, dan menggemaskan, jangan sampai kamu jatuh cinta ya. Aku ini serigala yang mengembara di tengah badai. Xia menanggapi itu dengan singkat, aku tak suka pria sok keren dan lebih bodoh dariku. Ucapan itu Nar malah membuat harga diri Teng terasa diinjak. Ia pun menantang Xia taruhan, jika Xia bisa mengalahkan nilainya di ujian nanti Teng akan menuruti semua kemauannya. Tapi jika Teng menang, Xia harus mengikat rambutnya seperti buntut kuda selama sebulan. Entah apa maksudnya, tapi Xia menerima tantangan itu karena ia tahu Teng pasti akan belajar sungguh-sungguh. Dan benar saja, setiap hari dan setiap malam Teng bergelut dengan buku-buku, entah itu di sekolah, di rumah, sampai-sampai latihan bela dirinya terlupa. Hingga saat hasil ujian diumumkan, ternyata Teng kalah dari Xia. Dari situ Teng makin sadar betapa cerdasnya Xia. Sebagai hadiah kemenangan, Xia meminta Teng mencukur rambutnya hingga botak. Sebenarnya Xia hanya ingin melihat kesungguhan Teng, bukan memaksanya. Namun Teng memang tipe yang tak suka ingkar janji. Putih ya putih, hitam ya hitam. Botak-botak begini justru membuat aura gangster Teng makin keluar Nar. Tapi ada satu momen yang membuat dada Teng dan teman-temannya bergetar hebat. Secara tak sengaja mereka melihat Xia mengikat rambutnya seperti buntut kuda.
Aura Sia mendadak terasa makin kuat. Senyum tipisnya yang sederhana justru bikin mereka terhanyut-hanyut. Seolah semua jerih payah belajar semalam suntuk langsung terbayar lunas di depan mata. Dalam hati Teng, wah cantik juga nih anak. Entah kenapa Sia mengikat rambutnya seperti itu. Mungkin karena menunaikan permintaan Teng malam itu meski ia menang taruhan. Nah, sejak hari itu belajar jadi terasa sungguh menyenangkan bagi Teng. Tapi match Teng terlalu buruk di mata guru-guru. Setiap ada masalah ya pasti dituduh jadi pelaku. Seperti hari ini uang kas sekolah dicuri, Teng dan teman-temannya langsung dituduh dan dipaksa mengaku. Teng merasa bukan dirinya pelaku ya pun melawan. Teng benar-benar emosi karena difitnah sampai siswa yang lain ikut terpancing termasuk Sia yang akhirnya ikut menyerang bapak itu habis-habisan. Alih-alih hanya mereka berenam yang dihukum, Sia pun ikut terbawa. Sia menangis karena malu, baru kali ini ia mendapat hukuman ya kan. Tapi justru momen inilah yang membuat mereka makin akrab. Tak terasa hari kelulusan pun tiba, momen membahagiakan sekaligus momen haru. Masa-masa SMA akan segera berlalu dan kehidupan yang keras, kehidupan yang sesungguhnya akan segera datang. Semua orang punya cita-cita untuk masa depan ya kan, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang menanti setelah ini. Sebagai siswa unggulan, Sia naik ke podium memberi sambutan perpisahan yang menyampaikan terima kasih atas jasa dan kasih sayang guru-guru. Masa remaja di SMA katanya adalah masa-masa terindah dalam hidup. Untuk merayakan perpisahan, pantai jadi tempat paling romantis. Sia, Teng dan teman-temannya benar-benar menikmati hari ini. Mereka semakin dekat ngobrol tentang cita-cita dan saling dukung menghadapi ujian universitas nanti. Aho yang pintar nyuri kesempatan di saat yang lain asik main air, bertanya tentang cita-cita Sia di atas batu. Ternyata ia akan mengambil jurusan pendidikan dan bercita-cita jadi guru nar. Saat Aho mulai nyaman berada di dekat Sia seperti itu, Teng malah datang menyeruak. Aho pelan-pelan sadar kalau Sia memang hanya punya rasa pada Teng. Setelah hari-hari perpisahan berlalu, ujian masuk perguruan tinggi pun dimulai. Nah, selang beberapa hari pengumuman pun keluar dan siapa sangka siang siswa unggulan di SMA justru tak lolos ke Universitas Unggulan Vietnam. Lebih-lebih pada Teng jangan ditanyakan lagi nar. Teng yang tahu Sia pasti terpukul pun datang memberi penguatan. Ia berkata, masa depan tak selalu ditentukan di kampus mana kita berpijak Sia, tapi tergantung sebesar apa keinginan dan usaha kita untuk kehidupan yang lebih baik nantinya. Dan malam itu juga akhirnya terucap diam-diam selama ini mereka saling menyukai. Hanya saja Teng dan Sia sama-sama tak punya keberanian untuk menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Entah apa alasan Sia hingga ia belum siap untuk itu. Nah, kini beberapa hari telah berlalu. Meski Sia tak berhasil masuk universitas bergengsi, tapi ia tetap lulus di universitas pendidikan. Mereka kini beda kampus. Teng berjanji di kampus nanti ia tak akan gatal dengan perempuan baru. Ia juga berharap Sia tak membiarkan para cowok mendekatinya. Sia hanya tersenyum menunjukkan rasa nyaman berada di samping Teng. Teman-teman yang lain pun juga kuliah di universitas berbeda. Aho, Wei, Sao, Wibi masing-masing menempuh jalan dan lingkungan baru, tinggal di asrama, beradaptasi dengan teman-teman baru. Namun janji tetaplah janji. Teng tak pernah menyangka Sia bukanlah cewek pertama yang digenggam tangannya. Ternyata seorang gadis bernama Sin, teman kuliahnya sendiri yang pertama ia genggam, itu pun karena dikerjai senior, jadi ya sah-sah saja. Kini yang tersisa di antara Teng dan Sia hanyalah kerinduan demi kerinduan. Nah, meski begitu Teng tetap berusaha memberi kabar meski harus rela mengantri demi bisa terhubung dengan Sia. 你可不可以？会下礼拜啊。那你呢？不可以被签了。来。Beberapa bulan telah berlalu, liburan tiba. Sejak pertama masuk kuliah, mereka semua pulang kampung. Teng dan Sia pun akhirnya bisa merapikan rindu yang sudah setahun tertahan. Bahagia sekali rasanya, banyak yang berubah dari mereka memang, termasuk sikap yang kini lebih dewasa. Momen ini benar-benar melegakan. Mereka main bersama, tertawa bersama, seperti mengulang masa-masa SMA dulu.
Tengah suasana itu, Sia tiba-tiba berkata pelan, kalau kau benar-benar menyukaiku, pikirkanlah baik-baik. Teng tentu heran kenapa yang mendadak bicara seperti itu ya kan? Ternyata Sia takut Teng hanya melihatnya sebagai wanita yang terlalu baik. Ada sifat lain dariku yang tak kau ketahui, ucapnya. Di rumah aku ini gadis berantakan, emak-emak sering ngomel, ya aku cuman gadis biasa. Teng menatapnya dengan serius lalu menjawab, apapun itu tak ada alasan untuk tak mencintaimu. 总有一天非常喜欢你，我没有问你，你也不可以拒绝我，继续喜欢你。 Tak terasa hari libur telah usai, mereka kembali ke kampus masing-masing dan perlahan konflik antara Teng dan Sia mulai terasa. Suatu hari Teng menghubungi Sia yang ingin ikut pertandingan bela diri sekedar menguji kemampuan yang sejak lama ia latih. Sudah pasti Sia melarang, bukankah seharusnya kau fokus belajar saja, katanya. Tapi sifat bandel Teng memang sulit berubah. Meski dilarang ia tetap berangkat, ingin membangkitkan adrenalinnya. Alih-alih mendapat kebanggaan, Teng justru dihajar habis-habisan, bahkan hampir celaka. Sia yang sejak awal sudah khawatir diam-diam datang ke lokasi tanpa memberitahu Teng sama sekali. Coba bayangkan, sebesar itulah perhatian dan rasa sayang Sia kepada Teng. 我也被打昏了。这是什么奇怪的比赛？干嘛啦？特地办一个比赛，你真的很幼稚。炫吗？两个男人之间。那你就不要追啦。对啊。笨蛋！笨蛋！ Sikap bandel dan keras kepala Teng akhirnya benar-benar merenggangkan hubungan mereka. Air mata Sia sampai menetes, bukan karena benci tapi karena takut Teng terluka. Ia hanya ingin melihatnya lebih baik. Teng pun tak sepenuhnya bisa disalahkan juga ya kan. Di usia mereka wajar-wajar saja mencoba hal-hal baru. Tapi seperti biasa, sikap egois selalu jadi batu sandungan. Mereka memutuskan tak bersama lagi meski perasaan di hati justru makin besar. Teman-teman Teng tahu kabar putus itu. Aho pun mengambil kesempatan datang jauh-jauh menemui Sia, menikung Teng dari belakang. Pelan-pelan ia memberi perhatian dan tak pernah disangka akhirnya ia menyatakan perasaan yang selama ini ia pendam sejak SMA. Sia yang sudah kecewa dengan Teng memberi Aho ruang. Hari itu juga mereka resmi jadian. Sao sebenarnya juga datang untuk mencoba mendekat, tapi Aho lebih lincah. Kini ia sudah menggenggam tangan Sia. Aho memang tahu caranya menenangkan. Sementara itu Teng benar-benar patah hati. Tak ada lagi yang tersisa setelah ia tahu hubungan Sia dengan Aho. Ia baru menyesal menyanyiakan wanita seperti Sia. Dan beginilah proses pendewasaan. Sebenarnya dunia selalu memberi hukuman bagi yang tak pandai bersyukur dan berubah. Dari kesalahanlah kita belajar. Ya. Hari-hari dan bulan-bulan telah berlalu. Sia sadar meski bersama Aho perasaannya masih pada Teng. Pikirannya terus kembali pada Teng karena Teng ingin memaksakan hati. Pelan-pelan yang memberitahu Aho untuk mengakhiri hubungan itu. Aho ya hanya bisa pasrah, tak bisa memaksakan perasaan Sia ya kan. Nah, sampai di suatu hari Vietnam dilanda gempa hebat. Jalan-jalan ramai, semua orang keluar mengamankan diri. Teng tak bisa membohongi perasaan, langsung berlari mencari sinyal, menghubungi Sia, memastikan apa ia baik-baik saja di sana. 真的。真敢讲，这 N 年的女生呢？你有男朋友了？后来跟阿和在一起，我只是觉得喜欢过。当年喜欢你的我。谢谢你喜欢我。 Sejauh ini dunia memang selalu memberi Sia dan Teng jalan untuk tetap bersinggungan. Seolah miliaran bintang ikut tersenyum mengantar kebahagiaan mereka di malam-malam panjang itu. Namun ya begitulah, semesta selalu hadir dengan rahasia dan ketentuannya sendiri. Nah, singkat kisah, beberapa tahun telah berlalu. Mereka semua telah menyelesaikan sarjana. Sao kini bekerja sebagai sales terbaik. Ibi jadi pekerja sosial di sebuah perpustakaan. Sahabat Sia yang dulunya terlihat biasa-biasa saja di kelas ternyata sudah menyelesaikan 2 gelar S2 di luar negeri dan kini menjadi pembicara sekaligus dosen terbaik di universitas.
Dari sini kita bisa dapat belajar yang menggapai impian bukanlah orang yang hanya pintar di sekolah, melainkan orang yang terus bekerja keras. Benar kata Pak Adian, kita tak berhak menghakimi masa depan seseorang hanya karena melihat masa kininya. Siapapun berhak berubah, termasuk Boci si culun yang dulu sering jadi bahan bercandaan, ya kini pulang dengan gelar MPD dari luar negeri. Sementara itu, Teng lebih memilih sibuk menulis kisah hidupnya di blog. Sia sendiri entah sudah menggapai mimpinya menjadi guru atau belum, tapi yang jelas terdengar kabar ia akan dipersunting lelaki lain. Momen bahagia itu pun dijadikan ajang reuni oleh teman-teman lama termasuk Teng yang datang untuk melihat hari bahagia Sia dengan pilihan hatinya. सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस.继续幼稚下去咯。一定要。Tak terasa kita ini ternyata sudah berada di penghujung kisah. Kita tahu setiap cerita punya ujungnya sendiri. Bagi Sia dan Teng, cinta pertama bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu untuk tumbuh. Mereka kini berjalan di jalan masing-masing, membawa luka dan tawa yang pernah mereka bagi. Dan disinilah kita belajar, cinta pertama tak selalu harus berakhir bersama. Cukup menjadi alasan bahwa kita pernah saling memiliki, pernah saling membentuk, pernah saling menguatkan, walau akhirnya terpisah. Kini telah usai. Silas Rego Malebia dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.